Di bulan Juni kemarin, kita udah pernah review laptop gaming spesial yang satu ini. Tapi bedanya kalau kita review kemarin itu dia punya layar yang berukuran 14 inch. Sementara kalau yang di samping mesin sekarang, ini versi yang lebih besarnya nih guys friend. Di sisi lain, laptop ini hadir dengan spek yang cukup gahar. Namun soal harga, dia sangat bersaing banget. Bahkan hampir yang termurah di kelasnya untuk sebuah laptop gaming premium high-end. Penasaran laptop ini nantinya bakalan kayak gimana reviewnya? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID. Ini dia review Acer Predator Helios Neo 16. Kuy, review brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agres ID karena di sana banyak banget konten-konten menarik serta info soal giveaway. Atau kalian juga bisa main-main juga nih ke websitenya Agres ID sekarang juga di www.agres.id. Oh ya, Mr. Grace juga mau ngingetin, kalau sekarang setiap pembelian laptop di Agres ID itu udah include free Agres Protect selama 1 tahun yang melindungi laptop kalian dari berbagai macam resiko kerusakan. Nggak cuma itu aja, kalian sekarang juga bisa dapetin laptop impian kalian lebih mudah di Agres ID berkat metode pembayaran cicilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Untuk info lebih lengkapnya, langsung aja cek sosmednya Agres ID atau kontak ke CS-nya Agres ID sekarang juga. Kuy, kita lanjut. Mengusung tagline Future Awaits, Acer menghadirkan laptop gaming premium mereka melalui Predator Helios Neo series-nya. Namun, di tahun 2024 ini, Helios Neo ini bisa dibilang mendapatkan sedikit refreshment dari segi desain dibandingkan dengan seri yang tahun lalu. Di mana Helios Neo 16 yang sekarang ini, dia hadir dengan desain yang jauh lebih keren dan lebih mewah. Kalau untuk perubahan yang cukup signifikannya sendiri sih, paling kalau kita bandingkan dengan Helios Neo yang terdahulu, guys friend, ada di bagian fan exhaust-nya, di mana balutan list warna biru yang di belakang ini mulai ditinggalkan dan digantikan dengan list warna silver di bagian kiri kanan. Serta ini juga ada tambahan ornamen kaca yang looks-nya ini kayak translucent gitu dengan tulisan Neo 16. Kalau dari segi bodinya sendiri, hadirnya warna matte black di laptop ini tampilan itu jadi kayak garang banget guys friend. Dan di bagian top covernya pun ada logo Predator yang baru dan surprisingly ini bisa nyala-nyala RGB. Kalau kita bahas soal dimensinya, karena laptop ini menggendong spek internal yang cukup gahar, maka bisa dibilang ukuran ini tergolong cukup tebal karena sistem pendinginannya pun juga harus didesain dengan ruang udara yang cukup baik. Tapi bukan yang paling tebal di kelasnya guys friend. Dan kalau bicara soal bobot, ya bisa dibilang ini cukup berbobot lah, tapi masih di batas wajar kok. Kalau yang di Helios Neo 14 layoutnya belum yang full size, namun di Helios Neo 16 ini keyboardnya sudah tersedia number pad di sebelah kanan yang mempermudah banget user yang sering-sering ketik angka ataupun input-input angka. Kalau untuk desain keyboardnya sendiri sih tergolong low profile ya, dengan warna yang sama dengan warna body, serta dia nggak punya ornamen atau livery yang mencolok banget nih pada keyboardnya. Kalau soal estetika, laptop ini dilengkapi dengan 3 zone backlit RGB yang membuat tampilannya ini jadi lebih gaming look nih guys friend. Dan untuk warna serta motionnya ini bisa kalian atur sendiri dari software Predator Sense. Ngomong-ngomong soal Predator Sense, di keyboardnya ini juga udah tersedia tombol shortcut untuk buka software tersebut tanpa perlu scroll kursor yang lebih lama di desktop terlebih dahulu. Satu hal yang berbeda dengan Helios Neo 14 ada di feel mengetiknya, dimana kalau di seri Helios Neo 14 itu travel distance-nya itu bisa dibilang bisa ngerasa sedikit kurang dalam. Akan tetapi untuk yang seri 16 inch-nya, keyboardnya ini punya travel distance yang cukup dalam sehingga kalau digunakan untuk mengetik tentunya jadi lebih nyaman. Untuk feel-nya sendiri tuh bisa dibilang cukup soft dan bisa dibilang juga fun to click banget sih. Bahas soal touchpad-nya, touchpad dari Helios Neo 16 ini punya letak yang cenderung agak ke kiri atau lebih tepatnya center to main keyboard, bukan number pad. Jadi tentu sih kalau secara ergonomi dia jadi lebih enak dan meminimalisir yang namanya kursor bergerak secara tidak sengaja karena kesenggol tangan. Untuk feel touchpad sendiri karena ukurannya cukup gede, maka area swatnya ini cukup luas, jadi bisa dibilang cukup nyaman. Dan untuk feel kliknya itu cenderung cukup soft tapi firm. Dari segi layar, Helios Neo 16 ini dia dibekali dengan layar berukuran 16 inch WQXGA dengan aspek rasio 16:10, resolusinya QHD+, IPS panel, refresh rate di 165 Hz dengan 3 millisecond response time yang kenceng banget sih menurut Mr. Grace, dan color gamutnya di 100% sRGB. Secara impresi, buat yang masih meragukan kualitas layar dan laptop ini, maka kalian harus kubur dalam-dalam keraguan kalian, karena layar dan laptop ini bisa dibilang udah cukup oke banget buat di kelasnya. Laptop gaming premium under 20 jutaan dengan layar yang udah QHD+ resolusinya itu buat Mr. Grace jadi hal yang sangat menarik banget sih, karena laptop ini beneran menawarkan kualitas visual yang bagus banget. Kualitas
kualitasnya tajam, detail gambar bisa terlihat dengan jelas, serta karena color gamut yang udah mencapai 100% sRGB, kalau layar laptop ini mau digunakan untuk kegiatan content creation secara profesional pun, laptop ini bisa dibilang jadi pilihan yang tepat banget. Belum lagi karena laptop ini memang dirancang untuk bermain game juga, maka refresh rate di layar laptop ini harus diberikan yang tinggi juga, di angka 165 Hz. Dengan 3 millisecond response time, dimana angka tersebut udah sangat cocok banget kalau laptop ini mau digunakan untuk bermain game kompetitif e-sport, kayak first person shooter, atau mungkin MOBA, itu udah pasti aman banget. Nice. Karena kenapa? Pergerakan visual udah pasti mulus banget dan tanpa patah-patah. Lanjut ke bagian konektornya, di sebelah kiri dia tersedia satu buah RJ45 Ethernet LAN port, satu buah USB Type-A, satu buah micro SD card reader, dan satu 3,5 mm combo audio jack. Untuk sebelah kanannya tersedia dua buah USB Type-A, dan di bagian belakang tersedia satu buah charging port, satu buah HDMI 2.1, dan dua buah Thunderbolt 4. Untuk konektivitasnya sendiri, dari sisi Wi-Fi dia menggunakan Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i dan Bluetooth 5.3. Untuk speakernya, laptop ini punya dua buah speaker yang menghadap ke alas laptop. Buat yang penasaran kayak gimana, ini mesti kira spill check soundnya. Untuk webcam dia menggunakan resolusi 720p. Buat yang penasaran nih, mesti kita spill nih webcamnya. Berikut ini adalah tes webcam dari Acer Predator Helios Neo 16. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. A few moments later. Oke, cukup soal first impression, sekarang kita masuk ke spesifikasi nih guys friend. Bisa kita mulai dari CPU terlebih dahulu. Si Helios Neo 16 ini dia menggunakan CPU Intel Core i5 14 Gen, lebih tepatnya 14500HX. Secara konfigurasi dia punya 14 core 20 thread dengan max clock di 4,9 GHz dan dia punya smart cache sebesar 24 MB. Dan dia juga tersedia integrated GPU Intel UHD Graphic. Nah, kalau untuk pengujian sintetis CPU-nya sendiri, di 3D Mark Time Spy, CPU ini dapat angka di 12.825 poin. Nah, kalau untuk Cinebench R23, multi-core dapat di angka 18.859 poin, dan single core di 1.891 poin. Nah, kalau dari segi discrete GPU-nya, laptop ini dia dibekali dengan NVIDIA GeForce RTX 4060, di mana secara spek dia punya VRAM sebesar 8GB GDDR6, 3072 CUDA cores, dan TGP ini gede banget guys friend di 140W. Tentunya dia support fitur andalan NVIDIA ya, kayak DLSS 3,5, Ray Tracing, Reflex, dan lain-lain. Untuk pengujian sintetis GPU-nya sendiri, di 3D Mark Time Spy dapat angka di 11.216 poin, Firestrike di 28.362 poin, Port Royal di 6.167 poin, dan Steel Nomad di 2.443 poin. Kalau untuk RAM-nya, laptop ini dibekali dengan RAM 8GB DDR5 5600 MHz dan pastinya dia upgradable dual channel. Untuk storage-nya, dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas setengah terabyte. Untuk pengujian speed-nya sendiri, kecepatan read ada di angka 6800-an Mbps dan write di 5000-an Mbps. Kalau untuk baterainya, laptop ini dibekali dengan kapasitas yang cukup gede di 90Wh dan chargernya juga gede banget guys friend, kapasitasnya 330W. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian nih guys friend. Tapi sebelumnya Mr. Grace mau disclaimer terlebih dahulu, di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan internal spek apapun. Selama pengujian laptop pun, Mr. Grace juga setting mode laptop si Helios Neo 16 ini ke mode turbo dan dites dalam kondisi charging biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Serta untuk settingan fan-nya dari fan maksimum. Dan untuk settingan mode ini kalian bisa atur sendiri ya melalui software Predator Sense. Kuy, kita lanjut. Oke, yang pertama kita mulai tes cooling system dulu nih guys friend. Nah, ini kita tes konsistensinya dulu ya. Di Time Spy Stress Test, laptop ini dapat angka di 99,5%. Port Royal di 99,9%, hampir perfect. Firestrike Stress Test di 97,4%. Dan Steel Nomad di 99,1%. Kalau untuk suhunya sendiri guys friend, untuk Port Royal dan Steel Nomad, CPU-nya itu berkisar di angka 50 derajat Celcius dan GPU-nya ini konstan di 60 derajat Celcius. Kalau untuk Firestrike, baik CPU dan GPU dia sama-sama bertahan di 60 derajat Celcius. Sementara untuk Time Spy Stress Test, untuk CPU-nya ini berkisar di 60 derajat Celcius, sementara untuk GPU-nya di 70 derajat Celcius. Bisa dibilang kalau cooling sistemnya Helios Neo 16 ini super bagus banget sih. Kenapa bisa begitu? Karena hal ini bisa terjadi berkat sistem pendinginannya yang udah menggunakan liquid metal serta 5th Gen Aeroblade 3D fan.
Nah, itu kan pengujian sintetis, Mr. Grace. Gimana kalau untuk pengujian real world experience-nya? Nih, langsung Mr. Grace spill nih. Kita mulai dari editing dulu ya. Menggunakan software Adobe Premiere Pro, durasi video 5 menit, resolusinya 4K 60 dan metodenya cut to cut. Untuk proses waktu render ke 4K 60 sendiri dapat waktu di 2 menit 15 detik aja. Dan Full HD 60 dapat di 1 menit 19 detik. Nah, kalau untuk gamingnya gimana Mr. Grace? Ya pasti Mr. Grace kasih spill juga dong kepada kalian. Nih, langsung Mr. Grace jelasin aja ya. Oke. Game pertama, Counter-Strike 2, dapat angka di 220-300 FPS. Berikutnya, Plague Tale Requiem di 70-80 FPS. Ghostwire Tokyo di 100-120 FPS. Marvel Spider-Man Remaster di 60-80 FPS. Hogwarts Legacy di 60-80 FPS juga. Dan yang terbaru guys friend, Senua Saga Hellblade 2 dapat angka di 60-70 FPS. Berikutnya pengujian baterai nih guys friend. Untuk metode pengujiannya sendiri, Mr. Grace menggunakan YouTube video playback dan brightness Mr. Grace setting ke 50%, volumenya 50%, resolusi masih Mr. Grace pertahankan di 1600p dan refresh rate juga di 165 Hz, backlit LED-nya on. Lalu untuk modenya Mr. Grace setting ke eco mode dan fan di auto. Untuk ketahanan baterainya dapat angka di 2 jam 56 menit. Nah, buat yang penasaran soal harganya, berapa sih Mr. Grace harga dari laptop ini? Di akhir saya di laptop ini dibanderol di harga 19.899.000. Dan di paket pembelian laptop ini udah tersedia free Windows 11 Home, Office Home Student 2021, free Acer Backpack, dan free Agers Protect selama 1 tahun. Dan laptop ini bisa kalian beli di store Agers ID terdekat, atau kalian juga bisa langsung kunjungi aja di lebih dari 250 plus online store-nya Agers ID. Nah, dengan segala kelebihannya tadi, buat kalian bertanya-tanya, siapa aja sih lawan terdekatnya dia yang sama-sama bertarung di premium gaming entry level? Yang pertama ada Lenovo Legion Slim 5 8 LED, di mana laptop ini dia dibanderol dengan harga yang paling terjangkau di kelasnya. Dia punya kapasitas RAM yang udah 16 GB dual channel, dan ukurannya ini sedikit lebih slim. Akan tetapi, laptop ini menggunakan CPU yang umur dari CPU-nya ini dia satu generasi lebih tua, dan dia masih terbatas di H-series. Lalu untuk cooling sistemnya masih sedikit di bawahnya Helios Neo 16, dan GPU juga masih menggunakan yang RTX 4050. Berikutnya dari MSI dengan Sword 16HX, di mana laptop ini menggunakan CPU Intel Core i7 14 Gen, RAM yang udah 16 GB dual channel, refresh rate layar yang lebih tinggi, serta color gamut yang udah mencapai di 100% DCI P3. Akan tetapi laptop ini tentu dibanderol di harga yang lebih tinggi, dan untuk GPU-nya juga masih terbatas di RTX 4050. Terakhir dari Asus ada ROG Strix G16, di mana laptop ini punya desain yang serba menyala RGB dan RAM kapasitasnya yang udah 16 GB DDR5 dual channel. Akan tapi untuk CPU-nya laptop ini masih menggunakan yang Gen 13, satu generasi lebih tua, resolusi layar yang masih terbatas di Full HD+, dan punya harga yang paling tinggi di kelasnya. Sebagai laptop gaming premium dari Acer, Predator Helios Neo 16 ini menghadirkan segudang fitur dan kelebihan yang bisa dibilang cukup mengungguli lawan-lawannya dia. Di antaranya, laptop ini sudah dibalut dengan desain bodi yang lebih mewah dibandingkan dengan Helios Neo seri pendahulunya. Dan bisa kita katakan juga, di sektor desain improvementnya ini cukup signifikan dan positif banget. Lalu, untuk speknya juga, karena spek yang dibawanya ini udah gokil banget guys friend, dimana laptop ini udah menggunakan CPU Intel Core i5 14 Gen. Secara core sama thread udah banyak banget dan performance juga kencang. Lalu untuk GPU-nya juga dia udah pakai RTX 4060, karena sebagian besar kompetitornya dia masih terbatas di RTX 4050. Tentu spek yang cukup OP tersebut berimbas pada performancenya yang sangat kencang ketika digunakan di berbagai macam skenario penggunaan berat, mulai dari gaming, editing, rendering, atau bahkan programming sekalipun. Meskipun begitu, masih ada hal yang cukup mengganjal nih, terutama di bagian RAM-nya, karena masih terbatas di 8 GB. Tapi hal tersebut bukan masalah besar sih guys friend, karena kan masih bisa diatasi dengan upgrade RAM. Dan jangan lupakan cooling system juga guys friend ya, karena penggunaan liquid metal yang diduetkan dengan 5th Gen Aeroblade 3D Fan di laptop Acer ini, dia bisa menjaga suhu internal spek yang cukup gahar ini untuk tetap adem guys friend. Meskipun digunakan di skenario penggunaan yang cukup berat nih, kayak misalkan gaming ataupun rendering, bahkan rata-rata suhunya aja ketika lagi full throttle itu cuma bertahan di 50-60 derajat Celcius aja. Dan tentu harganya, karena gimana lagi jelasin guys friend ya, laptop ini dia bisa dibilang kedua yang termurah di kelasnya. Tapi internal spek yang dibawanya itu bener-bener mengungguli banget lawan-lawannya.
Ya bisa dibilang beneran se-worth it itulah, karena harganya under 20 juta tapi dapat laptop gaming premium high-end dengan spek yang OP banget. Ini sih gokil banget guys friend. Mau buat kerja, content creation, gaming, coding, programming, live streaming, event, atau apapun kerjaan berat lainnya, udah dijamin auto kelar dan workflow-nya nyaman banget pakai laptop yang satu ini. Intinya buat kalian yang pengen check out laptop yang keren ini, langsung aja nih ke link pembelian yang udah bisa Grace taruh di kolom deskripsi, atau langsung aja datang ke store Grace ID terdekat dari rumah kalian sekarang juga. Well Grace friend, Mr. Grace mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Grace ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Grace ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG-nya Grace ID, Grace Komputer, serta TikTok-nya Grace ID juga. Karena di sana banyak banget konten-konten menarik serta info soal promo dan giveaway. Dan main-main juga Grace friend ke website-nya Grace ID di www.agres.id. Buat kalian yang pengen Grace review laptop apa ke depannya, atau review produk apa, komponen, laptop, apapun itulah, langsung aja ramein di kolom komentar karena pasti Mr. Grace akan baca Grace friend. Alright, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Grace terdekat. See you and ciao Grace friend. Cari laptop. Grace aja.